menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Sili Tonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 16 dengan perikop orang Farisi dan Saduki meminta tanda, tentang ragi orang Farisi dan Saduki, pengakuan Petrus, dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang ragi orang Farisi dan Saduki dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Matius 16 ayat 6 dengan bunyi nas. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, saat Yesus berkata agar murid-muridnya waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, mereka mengira bahwa ia berbicara tentang ragi roti. Padahal maksud Yesus adalah agar para murid waspada terhadap pengajaran orang Farisi dan Saduki yang menyesatkan. Para murid tidak memahaminya karena mereka berfokus pada ketiadaan roti di antara mereka. Namun Yesus dengan sabar menegur dan mengingatkan mereka kembali akan mujizat 5 roti untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang. Yesus mengembalikan fokus mereka bukan pada roti yang tidak ada, melainkan pada pribadi Yesus yang ada bersama mereka, yakni roti hidup. Pada akhirnya, mereka pun mengerti maksud dari perkataan Yesus itu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi berbicara tentang ragi Farisi dan Saduki. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman Jilid 2 halaman 14 alinea ketiga sampai halaman 15 alinea ketiga dan Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi halaman 70 alinea keempat dan kelima menjelaskan, ragi yang dicampur ke dalam tepung dengan cara yang tidak kelihatan akan bekerja mengubahkan seluruh adonan menurut sifat dari ragi itu sendiri. Demikian juga dengan kepura-puraan atau kemunafikan. Bila diizinkan berada di dalam hati, maka akan ditembusinya lah tabiat dan kehidupan itu. Suatu contoh yang menarik tentang kemunafikan dari orang Farisi sehingga mereka ditegur oleh Kristus yaitu tentang praktik persembahan yang dibebankan kepada umat sebagai bentuk kedermawanan demi bait suci. Tetapi mereka sendiri lalai dalam kewajibannya berdasarkan terang besar Alkitab Matius 23 ayat 1-5. Ahli Taurat dan orang Farisi ini sedang memasukkan prinsip-prinsip yang menyesatkan kepada umat-umat Tuhan. Mereka menyembunyikan kecenderungan motif pengajaran mereka yang sebenarnya, dan dengan menggunakan setiap kesempatan yang ada, mereka memasukkan sedikit demi sedikit dengan lihainya pengajaran mereka itu ke dalam pikiran para pendengarnya. Dan apabila sekali saja diterima, maka prinsip-prinsip yang salah ini akan bekerja bagaikan ragi dalam tepung. Pengajaran itu akan menembusi dan akhirnya mengubahkan tabiat. Ajaran yang menyesatkan inilah yang sangat mempersulit orang banyak untuk menerima firman dari Yesus Kristus. Pengaruh-pengaruh yang sama sedang bekerja dewasa ini dengan perantaraan mereka yang berusaha menjelaskan hukum Allah sedemikian rupa, namun hukum itu disesuaikan dengan kebiasaan atau tradisi mereka. Golongan ini tidak menyerang hukum dengan terang-terangan, melainkan mengemukakan teori-teori yang bersifat mengadu,
untuk melemahkan prinsip-prinsip hukum itu. Mereka menjelaskannya agar dapat merusakkan kekuatan hukum itu sendiri. Demikianlah kemunafikan orang Farisi, hasil dari memikirkan diri sendiri, karena ingin memuliakan diri mereka yang adalah tujuan dari kehidupan mereka. Inilah yang memimpin mereka kepada sifat memutarbalikkan dan menyalahgunakan kitab suci, serta membutakan terhadap mereka maksud dan tugas Kristus. Tapi bukan hanya orang Farisi, namun murid-murid Kristus sekalipun ada dalam bahaya karena memelihara keburukan yang licik ini di dalam hati. Mereka yang menggolongkan diri sebagai para pengikut Kristus ini, namun belum meninggalkan semuanya, namun supaya dapat menjadi murid-muridnya, sebagian besar telah dipengaruhi oleh pendapat orang Farisi itu. Mereka sering ragu-ragu antara iman dan kurang iman, dan mereka tidak melihat harta hikmat yang tersembunyi dalam Kristus. Murid-murid sekalipun, meskipun secara lahir mereka telah meninggalkan semuanya karena nama Kristus, namun dalam hati belum berhenti mencari perkara-perkara besar bagi diri sendiri. Roh inilah yang mendorong pertikaian tentang siapa yang seharusnya terbesar. Inilah yang timbul antara mereka dengan Kristus, menjadikan mereka kurang menaruh simpati terhadap tugasnya yang bersifat mengorbankan diri, sehingga mereka menjadi lambat mengerti rahasia penebusan. Sebagaimana ragi jika ditinggalkan untuk menyelesaikan pekerjaannya akan menyebabkan kebejatan dan kebusukan, demikian juga dengan roh mementingkan diri sendiri, bila dipelihara dalam hati, akan menyebabkan kenajisan dan kebinasaan jiwa. Sahabat-sahabat firman dalam kalangan para pengikut Tuhan kita dewasa ini, sebagaimana pada masa yang lampau, alangkah meluasnya dosa yang licik dan menyesatkan itu. Betapa sering pelayanan kita kepada Kristus, persekutuan kita satu dengan yang lain dirusakkan oleh keinginan yang tersembunyi untuk meninggikan diri. Alangkah cepat kita memikirkan pemuasan diri sendiri dan kerinduan untuk mendapat persetujuan manusia. Cinta akan diri sendiri, keinginan akan jalan yang lebih mudah daripada jalan yang telah ditentukan Allah, memimpin kepada pergantian ajaran-ajaran ilahi dengan teori-teori dan tradisi-tradisi manusia. Untuk itulah kepada murid-muridnya sendiri perkataan amaran Kristus diucapkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, walaupun ragi sering dilambangkan dengan pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh buruk yang mendatangkan dosa, namun ada ragi yang juga membawa kepada kebaikan dan hidup, yaitu ragi kebenaran, ragi kerajaan sorga. Injil Matius pasal 13 ayat 33 mengatakan bahwa, dan ia, dalam hal ini Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, mari kita gantikan ragi Farisi yang buruk ini dengan ragi Tuhan. Karena ragi Tuhan tidak ada roh kepura-puraan, tidak ada roh kemunafikan, tetapi ragi Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Pena ilham ilahi roh nubuat membina kehidupan abadi mengatakan bahwa apabila kasih Tuhan dengan kuasa tebusannya telah masuk ke dalam hati, maka kasih ini akan mengalahkan setiap motif yang lain dan mengangkat pemiliknya dari pengaruh jahat dunia ini. Tetapi terlebih dahulu, firman Allah harus diizinkan mempengaruhi dan menyucikan pergaulan kita dengan setiap anggota keluarga manusia. Sebab ragi kebenaran atau ragi kerajaan sorga tidak akan menghasilkan buah persaingan, cinta kepada ambisi maupun keinginan untuk diutamakan. Sesungguhnya kasih yang dilahirkan sorga tidak mementingkan diri dan tidak berubah. Ia tidak bergantung atas pujian manusia. Hati orang yang menerima rahmat Allah akan mengalir dengan cinta kepada Allah dan bagi mereka untuk siapa Kristus telah mati.
diri sendiri, tidak berusaha mencari pengakuan, dan bila mengasihi, mereka bukan mengasihi orang lain supaya mereka dikasihi dan disenangkan, namun mereka mengasihi oleh karena mereka menghargai jasa-jasa pengorbanan Kristus. Mari kita renungkan ini bersama, mengambil bahagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran dalam kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian dalam kesedihan. Jadikanlah aku pembawa sukacita. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami.
Tuhan.